Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai elemen dan prinsip bangunan, dan kami mengambil bangunan rumah gadang. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Ningsih dengan NIM F221252040. Saya Zatul Hairina Putri dengan NIM F22125100013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM F221251011. Perkenalkan, nama saya Novelia Ikasa Putri dengan NIM F221251019. Perkenalkan, nama saya Kania Dewhak dengan NIM F22125300093. Kami akan mempersembahkan hasil dari diskusi kami. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen pada rumah gadang. Yang pertama itu ada garis atau line yang terdiri dari horizontal, terlihat dari pada lantai, list dinding, dan susunan atap. Yang kedua, garis vertikal pada tiang-tiang penopang rumah panggung. Yang ketiga, ada garis lengkung atau diagonal, bentuk atap gonjong yang melengkung runcing ke atas. Nah, poin kedua adalah bentuk geometris. Bentuk geometris yang ada di rumah gadang yaitu persegi panjang, tubuh utama rumah gadang. Yang kedua, segitiga runcing melengkung ke atas adalah atap dari rumah gadang. Yang ketiga, belah ketupat dan pola repetitif motif hiasan pada rumah gadang. Di sini nanti ada motif-motifnya. Yang terakhir, silinder atau persegi panjang vertikal kayu penopang. Jadi ada kayu penopang di tiang-tiangnya, itu adalah silinder atau persegi panjang. Poin ketiga yaitu warna atau color. Yang pertama itu ada warna coklat alami dari kayu bangunan. Yang kedua ada hitam atau merah tua, atap dari ijuk atau seng modern. Atapnya yang dari ijuk. Yang ketiga ada warna cerah termasuk merah, kuning, hijau, biru. Ukiran khas Minangkabau yang ada pada fasad. Poin keempat yaitu tekstur. Kayu berukir pada dinding penuh ukiran halus. Yang kedua, ijuk atau rumbia kasar pada material atap. Yang ketiga, anyaman bambu kadang dipakai di dinding belakang dan samping. Gambar. Yang terakhir yaitu pola atau pattern. Yang pertama, ukiran motif pada flora termasuk bunga, daun, dan akar. Yang kedua, ukiran fauna itu termasuk itik dan burung. Yang ketiga, motif geometris. Yang termasuk dalamnya adalah belah ketupat, garis berulang. Sekian, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua itu ada karakter visual dari rumah gadang. Yang pertama itu ada garis. Yang pertama, dari garis itu ada horizontal. Dia itu memberi kesan stabil, tenang, dan kokoh. Kemudian ada vertikal, itu untuk menciptakan ritme berulang yang menekankan kekuatan dan keteraturan struktur. Yang terakhir ada diagonal atau lengkung, itu menambahkan dinamika gerakan dan identitas khas yang membedakan rumah gadang dari rumah adat lain. Kemudian ada bentuk geometris. Ada persegi panjang, itu memberikan fondasi visual yang kuat, yang ada segitiga runcing menjadi fokus utama fasad dan simbol budaya. Yang ketiga ada belah ketupat, itu menambah variasi, ritme, dan estetika. Yang terakhir ada silinder, itu menambah kesan monumental. Kemudian ada warna. Warnanya itu coklat alami dari kayu, itu menghadirkan kesan hangat alami dan tradisional. Ada hitam atau merah tua pada atap, memberi kontras kuat dengan dinding kayu. Terakhir ada warna cerah, merah, kuning, biru, hijau, pada ukiran menambah kekayaan visual, semangat, dan keceriaan budaya Minangkabau. Kemudian ada tekstur. Kemudian yang pertama itu kayu berukir tekstur halus penuh detail, itu menunjukkan kerajinan tangan dan nilai seni. Kemudian ada ijuk pada atap tekstur kasar, itu menonjolkan kesan alami dan organik. Yang terakhir ada anyaman bambu, itu memberi visual dan kesederhanaan. Kemudian yang terakhir dari karakter visual rumah gadang itu
pola. Yang pertama itu motif flora, itu mencerminkan filosofi alam tak ambang jadi guru. Yang kedua itu motif fauna, simbol kehidupan sosial. Terakhir motif geometris, itu memperkuat irama visual dan keteraturan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Menurut pendapat kami, rumah gadang memiliki prinsip desain keseimbangan dan simetris yang dimana jika dilihat dari tampak depan mulai dari atap gonjong, tanduk yang runcing jumlahnya berpasangan dan simetris. Susunan tiang penumpangnya teratur dan seimbang. Motif desainnya dibuat berulang-ulang dan kami juga memamerkan proporsi dan skala elemen fasad terhadap tubuh manusia dalam rumah gadang, yaitu yang pertama tinggi dindingnya rata 2,5 sampai 3 meter proporsional untuk ukuran manusia. Kemudian pintu masuk ukurannya relatif kecil dibandingkan tinggi fasad, hanya sekitar 1,8 sampai 2 meter. Dan yang terakhir tinggi jendelanya setara dengan dada atau bahu manusia orang dewasa, bisa digunakan untuk melihat keluar namun lebih menjaga privasi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang rumah gadang. Pertama adalah ritme dan irama yang terbentuk dari rumah gadang itu sendiri. Yang pertama jendela. Jendela jika dilihat secara horizontal, jendelanya disusun secara berulang membentuk irama yang teratur. Yang kedua, kolom atau tiang penyangga. Dalam rumah gadang itu berdiri tiang kayu yang jumlahnya banyak yang membentuk pengulangan vertikal yang sama. Yang ketiga, ukiran. Motif ukiran dindingnya diulang dengan pola tertentu menjadikan visualnya kecil tetapi detail dan tetap mengikuti pola simetris yang dapat menghasilkan ritme bervariasi dan harmonis. Yang keempat itu atap gonjong. Atap yang melengkung tajam ke atas dan terulang dari kiri ke kanan yang jumlahnya lebih dari satu dan menghasilkan ritme dinamis secara dramatis pada siluet bangunan. Kemudian di sini ada elemen apa sih yang diberi penekanan atau focal point? Yang pertama itu ada bagian atap yang melengkung ke atas. Kemudian ada motif ukuran yang menarik berada di dinding. Terus depan fasadnya, posisi pintu utama dan tangga masuknya. Meskipun kecil dari atap, namun posisinya berada di tengah fasad yang membuatnya menarik menjadi fungsional sebagai titik akses utama rumah gadang. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kesatuan dan keberagaman yang tercermin dalam bangunan rumah gadang. Yang pertama itu ada bentuk atap gonjong yang memberikan kesan yang harmonis. Ukiran dindingnya memberikan kesan tradisional Minangkabau yang konsisten. Struktur kolom kayunya yang sejajar memberikan kesan keteraturan. Yang kedua ada prinsip keberagaman atau variety. Motif ukiran setiap bidang dinding dengan pola ukiran yang berbeda, tetapi tetap pada gaya yang sama. Warna ornamennya merah, kuning, hijau, hitam, dipadukan dengan kayu alami atau memberikan daya tarik rumah gadang. Jumlah atap gonjong menambah variasi, bentuk, skala, dan posisi jendela atau pintu, memberikan ritme dan variasi yang sesuai meskipun ukurannya yang seragam. Baik, untuk menurut pendapat kami tentang penerapan prinsip dari rumah gadang ini sudah mendukung identitas dan fungsinya. Yang pertama itu ketika dilihat dari wujud atapnya yang gonjong, yang berulang-ulang, dan ukirannya yang konsisten sehingga dapat dikenali sebagai ikon Minangkabau. Kemudian dari keberagamannya yang hadir dan memiliki makna filosofinya yang kuat. Kemudian kombinasi keduanya memberikan rumah gadang tidak hanya menarik secara visual, namun juga fungsional yang bermakna sebagai pusat kehidupan sosial dan budayanya. Kemudian jika kami diberikan kesempatan untuk memodifikasikan tampak rumah gadang ini, kami tidak akan menghilangkan makna tradisionalnya, tetapi sedikit menambahkan supaya dia lebih fungsional. Yang pertama itu dari atapnya yang awalnya dari bahan dasar ijuk dan kami ganti dengan bahan dasar genteng metal sehingga lebih ringan agar tidak mudah bocor dan rentan rapuh. Kemudian kami juga menambahkan
bagian ventilasinya di atas jendela agar menambah pencahayaan alami. Mungkin itu saja dari saya.